warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa menjalani aktivitas belajar pada pagi hari ini. Mengingat pada saat ini kita semua sedang menghadapi dampak dari COVID-19 yang seperti kita ketahui dampaknya itu terlihat jelas khususnya pada dunia pendidikan. Untuk itu Ibu harap kita semua bisa bekerja sama agar pembelajaran daring ini bisa terlaksanakan dengan baik. Dan Ibu juga minta anak-anak dapat menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Dinda Aulia dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu agar kalian dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari sel. Kemudian, sebelum kita membahas mengenai struktur dan fungsi sel, Ibu akan mereview kembali materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Sedikit mereview kembali materi yang telah kita bahas di minggu lalu. Baiklah, masih ada yang ingat tentang bahasan kita minggu lalu mengenai apa? Iya, mengenai sel. Ada yang mengerti atau memahami materi tentang sel kemarin? Pengertiannya? Baiklah, Ibu akan mengulang kembali pengertian dari sel. Dalam ilmu biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan dasar dari penyusun semua makhluk hidup. Kemudian, ada yang tahu seperti apa bentuk dari sel? Baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Dari struktur, jenis enzim hingga materi genetik, pada dasarnya semua sel adalah sama, walaupun jenis selnya berbeda. Sel itu terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokaryotik, sel pada hewan, dan sel eukaryotik, sel pada tumbuhan. Kemudian, apa saja struktur sel? Apakah kalian sudah tahu apa saja struktur dari sel? Baiklah, Ibu akan membahas mengenai struktur dari sel. Yang pertama yaitu ada membran sel, dinding sel, sitoplasma, kapsul, villi, flagella, organel sel. Kemudian di dalam organel sel ini terdapat beberapa bagian dari struktur sel, yaitu nukleus, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus, kemudian ribosom, sentriol, badan Golgi, lisosom, mitokondria, plastida, peroksisom, glioksisom, dan vakuola. Kemudian apa sih contoh sederhana dari sel yang sering kita jumpai setiap hari, tetapi kita tidak menyadari kalau itu adalah sel? Ada yang tahu? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu beritahu ya. Contohnya yaitu telur unggas atau telur bebek, telur ayam. Kenapa? Itu contoh sederhana dari sel. Karena dari telur itu mencontohkan struktur dari setiap bagian sel. Misalnya pada cangkang telur
cangkang telur itu diibaratkan sebagai dinding sel. Kemudian ada membran cangkang atau selaput putih yang terdapat di dalam cangkang telur. Itu ialah membran sel. Kemudian di dalam telur itu kan terdapat putih telur atau albumen. Nah, itu diibaratkan sebagai tempat retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi dan bagian yang lainnya. Kemudian ada kuning telur. Nah, kuning telur itu diibaratkan sebagai nukleus atau inti sel. Untuk pembelajaran lebih lanjut, kita akan lanjutkan ke diskusi melalui Google Classroom. Yang kodenya itu sudah Ibu bagikan ya di WA Group. Ayo silakan semuanya bergabung. Setelah kalian sudah bergabung di dalam forum Google Classroom, silakan melakukan absensi, kemudian klik tugas kelas, klik bagian pertanyaan yang telah Ibu ajukan, silakan dijawab ya. Silakan klik tugas kelas. Di sana Ibu sudah mengupload LKS, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Silakan dikerjakan. Kemudian kalian bisa menonton link yang sudah Ibu bagikan di forum ya. Baiklah, untuk anak-anak yang belum jelas dengan apa yang sudah kita bahas, boleh mengajukan pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Ibu anggap semuanya sudah memahami ya. Baiklah, materi kita selanjutnya di minggu depan mengenai membedakan bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Siapkan referensi materi mengenai subbab ini ya, agar memudahkan kalian untuk belajar. Baiklah, sampai di sini Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.